Halo semuanya, Alur 2D di sini dan kali ini kita akan bahas anime yang berjudul Fufuijo Koibito Miman. Anime ini menceritakan kisah anak SMA yang akan menjalani praktik nikah. Praktik tersebut merupakan kurikulum gila yang baru saja diterapkan di sekolah mereka. Sama seperti namanya, setiap murid akan berpura-pura menikah dan hidup berdampingan seperti layaknya suami istri. Hal ini membuat sebagian murid tertekan dan merasa gelisah, tapi berbeda dengan yang lain, murid polos bernama Jiro tidak terlalu memikirkannya. Akari Watanabe adalah murid cewek paling cantik di sekolahnya, tapi karena sifatnya yang tidak ramah, Jiro tidak terlalu menyukainya. Mengenai praktik menikah, dia akan lebih senang jika orang seperti Shiori yang menjadi pasangannya. Alasannya karena dia merupakan teman masa kecil sekaligus cinta pertamanya. Namun, takdir berkata lain. Ternyata, Jiro malah dipasangkan dengan Akari yang merupakan cewek paling populer di sekolahnya. Akari sangat ingin berpasangan dengan Minami, sedangkan Jiro ingin bersama Shiori. Oleh karena itu, mereka terpaksa harus berpura-pura menjadi pasangan yang mesra, supaya peringkatnya bisa naik dan bisa berganti pasangan sesuai dengan keinginannya. Setelah seminggu berlalu, hubungan di antara Jiro dan Akari masih belum ada peningkatan. Mereka terlalu sering bertengkar sehingga nilainya tidak berubah. Sementara itu, hubungan Minami dan Shiori sudah ada perkembangan. Sekarang, mereka terlihat jauh lebih akrab dari hari-hari sebelumnya. Hal ini membuat Jiro sangat putus asa dan tidak yakin punya kesempatan untuk mendekati Shiori. Sepulang sekolah, Jiro dan Akari diperintahkan untuk datang ke ruang guru. Namun, Akari tidak mau menemaninya karena dia ada janji dengan Minami untuk pergi ke karaoke. Kemudian, gurunya mengatakan kalau praktik menikah bukan main-main. Mereka harus mendapatkan nilai bagus karena nilainya akan menjadi pertimbangan untuk kelulusan. Di saat Akari dan Minami sedang berkencan, Shiori tiba-tiba mendekati Jiro. Saat itu, Shiori mencoba untuk bersikap manja supaya Jiro kembali memanggilnya dengan nama depan. Namun, Minami keburu datang untuk menjemputnya pulang. Jiro juga tidak menuruti keinginannya karena saat ini Shiori berpasangan dengan orang lain. Kemudian, di saat Jiro sedang menunggu hujan reda, Akari datang dengan membawakan payung untuknya. Selain itu, dia juga membuatnya kembali bersemangat dengan menyediakan masakan yang dibuat olehnya. Ketika Jiro sedang tidur, Akari tiba-tiba membangunkannya dan meminta dia untuk menemaninya menonton film horor. Sebenarnya, Akari tidak berani menonton film seperti itu, tapi demi menaikkan peringkat, dia merasa harus menontonnya. Namun, karena Akari sangat ketakutan, Jiro menyarankan untuk mengganti rencananya saja. Kebetulan, Akari juga punya cara lain yang disarankan oleh teman-temannya. Dia sudah menyiapkan piyama kembar supaya mereka terlihat lebih serasi. Namun, ketika mereka akan memakainya, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Akari yang penakut pun langsung menempel pada Jiro supaya merasa lebih tenang. Setelah Akari sedikit tenang, mereka menggunakan alat seadanya sebagai sumber penerangan. Berduaan dalam situasi seperti itu membuat Jiro keceplosan dan bilang kalau Akari sangat cantik. Rasa malu membuat Akari tidak menanggapinya. Dia memilih berpura-pura sudah tidur, sehingga Jiro mengira kalau ucapannya tidak didengar. Kejadian semalam ternyata ada gunanya. Jiro dan Akari yang awalnya berada di peringkat E, sekarang sudah berada di peringkat B. Sementara Shiori malah sebaliknya. Peringkat mereka turun drastis karena hubungan dengan pasangannya tidak berjalan mulus. Di saat Jiro sedang demam, Akari malah pergi bermain bersama dengan teman-temannya. Sebagai gantinya, dia sudah memanggil Shiori untuk menggantikan dia merawatnya. Meskipun itu adalah keputusannya sendiri, tapi Akari tampak menyesal dan tidak bisa berhenti memikirkan Jiro. Sementara Jiro terlihat begitu bahagia karena bisa dirawat oleh orang yang disukai olehnya. Situasi tersebut membuat Jiro teringat ketika mereka masih SMP. Saat itu, dia sudah mempersiapkan diri untuk menyatakan perasaannya, tapi pada akhirnya memilih untuk mundur karena Shiori akan pindah dan memintanya untuk tetap berteman. Jiro sudah melihat peringkat mereka, makanya dia merasa khawatir dan ingin memberi bantuan kepada Shiori. Shiori berterima kasih kepadanya, tapi dia belum memerlukan bantuannya karena salahnya sendiri yang tidak terbiasa beradaptasi. Baginya, mungkin dia akan merasa lebih nyaman kalau Jiro yang menjadi pasangannya. Meskipun Shiori berniat untuk bercanda, Jiro
Jiro tetap mendukungnya. Dia yakin Shiori pasti bisa dan menjamin kemampuannya. Oleh karena itu, dia juga akan berjuang sebaik mungkin supaya keinginan mereka bisa tercapai. Untuk mendekati Minami, Akari minta pendapat Jiro apa yang harus dia lakukan supaya Minami terpikat padanya. Jiro kemudian memberi saran untuk memberinya bekal saja. Akari pun berusaha membuat bekal yang sesuai untuk Minami. Dia juga memberikannya kepada Jiro untuk mendengarkan pendapat darinya. Jiro menyukai makanan tersebut. Namun, apabila bisa memilih, dia lebih menyukai makanan yang manis. Akari sama sekali tidak memperdulikan seleranya, karena dia kira Minami tidak menyukai makanan yang manis. Keesokan harinya, Akari berniat untuk bertemu dengan Minami dan mengantarkan bekal untuknya. Sebelum pergi, Akari meminta kepada Jiro untuk memberinya ciuman selamat jalan. Dia berpikir itu mungkin bisa membuat hatinya jadi lebih tenang. Namun, di saat Jiro akan menciumnya, Shiori tiba-tiba berkunjung ke sana dan memberikan sebagian makanan buatannya. Tampaknya, dia telah membuat makanan manis karena Minami yang memintanya. Setelah mengetahui kalau Minami menyukai makanan manis, Akari langsung menyerah dan membatalkan semua rencananya. Karena Akari sudah bekerja keras, Jiro berusaha menghiburnya. Namun, dia malah berbicara soal penampilannya, seolah Akari disukai oleh semua cowok. Akibat perkataan tersebut, Akari jadi penasaran apakah Jiro termasuk salah satu dari cowok yang menginginkannya. Jika benar, maka dia tidak keberatan untuk berhubungan dengannya lebih jauh lagi. Jiro tak bisa menahan godaan maut seperti itu. Tapi, mengingat mereka sudah punya orang yang disukai masing-masing, maka Jiro memutuskan untuk menolaknya. Hal ini membuat hubungan mereka sulit berkembang hingga peringkatnya kembali turun. Mengetahui kalau peringkat Jiro sudah turun, Shiori langsung mengajak Jiro untuk berbicara berdua dengannya. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan Akari dan memberi masukan supaya mereka bisa baikan. Setelah berbicara dengan Shiori, Jiro memutuskan untuk minta maaf kepada Akari. Sementara Akari tidak terlalu menyalahkannya. Dia juga merasa bersalah karena sudah berlebihan. Oleh karena itu, Akari tidak keberatan untuk melanjutkan hubungan mereka. Lagi pula, Akari juga mengaku kalau dirinya lumayan menyukai Jiro. Temannya Akari yang bernama Sachi meraih peringkat B. Tampaknya pasangannya sudah kelewat serius sehingga praktik mereka berjalan mulus. Pada saat yang sama, mereka membicarakan Minami dan Shiori. Menurut kabar yang beredar, Minami tidak ingin ganti pasangan sehingga banyak anggapan kalau mereka akan jadian. Di sisi lain, Jiro merasa kalau dirinya tidak bisa menandingi Minami. Ketika Shiori menghampirinya, dia mencoba memastikan apakah Shiori ingin ganti pasangan. Pada saat yang sama, Akari dan Minami sedang berada di gedung penyimpanan olahraga. Saat itu, Akari juga bertanya kepada Minami apakah dia akan terus bersama Shiori. Tanpa berpikir panjang, Minami bilang mungkin saja hal itu bisa terjadi. Asalkan Shiori tidak keberatan, dia berniat untuk terus bersamanya. Mendengar hal tersebut membuat Akari menangis. Tangisan itu membuatnya jadi tersadar kalau dia masih mencintainya. Di sisi lain, Shiori bilang kepada Jiro kalau dia tidak tahu apakah akan ganti pasangan atau tidak. Namun di dalam hatinya, dia ingin sekali berpasangan dengan Jiro. Tapi sayangnya, dia belum sempat membicarakannya karena Kamo datang dan mengacaukan suasana. Kamo ingin memberitahu kalau Akari dan Minami sedang berduaan. Namun, dia tidak berani membicarakannya sekarang karena orangnya ada di belakang mereka. Pada akhirnya, mereka berpisah dan berjalan dengan pasangannya masing-masing. Di saat kelas sedang sepi, Kamo kembali membicarakan Minami. Dia memberitahu Jiro kalau dia melihat Minami dan Akari sudah berciuman. Meskipun Jiro bilang itu bukan urusannya, tapi dia terlihat begitu cemburu. Kemudian, saat dia tiba di asrama, Jiro tidak sengaja membahas Minami di depan Akari. Hal ini membuat Akari bertanya-tanya kenapa Jiro membicarakannya. Jiro bilang alasan dia membicarakannya karena dia tahu hubungan Akari dengannya semakin dekat, bahkan sampai berciuman. Makanya dia ingin mendukung dan juga merayakannya. Sambil menertawakannya, Akari menjelaskan kalau Minami cuma meniup matanya yang kelilipan. Malahan dia masih sakit hati karena Minami tidak mau ganti pasangan.
Ketika Akari menangis, Jiro tak bisa membiarkannya. Dia berusaha menenangkannya dengan cara memeluknya. Kemudian, setelah suasana hatinya sudah baikan, Akari memberitahunya kalau dia belum pernah berciuman dengan orang lain. Makanya bisa disimpulkan kalau Jiro adalah yang pertama bagi dirinya. Ketika Akari sedang merapikan pakaiannya, Jiro merasa kalau Akari terlihat sangat imut, hingga membuatnya membayangkan bagaimana jadinya kalau dia menjadi suaminya betulan. Setibanya di sekolah, Jiro mendapat giliran piket bersama dengan Shiori. Ini terjadi bukan karena kebetulan. Shiori diam-diam bertukar jadwal dengan temannya supaya ada kesempatan untuk berduaan dengan Jiro. Sementara itu, teman-temannya Akari mulai curiga kalau Akari menyukai Jiro. Siapapun cowoknya, mereka bilang akan mendukungnya. Namun, Akari masih saja membantah dan menyatakan kalau dia masih menyukai Minami. Setelah itu, Akari mencari Jiro di kelasnya. Namun, dia tidak bisa mendekatinya karena Jiro sedang berduaan dengan Shiori. Saat itu, Shiori menyuruhnya untuk membungkuk dan tutup matanya seakan mau menciumnya. Tapi, dia malah pura-pura membersihkan debu sehingga membuat Jiro salah tingkah. Saat pulang ke rumah, Akari memaksa Jiro untuk memanggilnya dengan nama depan. Tampaknya dia cemburu karena Jiro memanggil Shiori dengan nama depannya, sedangkan Akari yang merupakan pasangannya masih dipanggil dengan marganya. Beberapa bulan sejak praktik berpasangan, para murid mengalami penurunan konsentrasi sehingga berpengaruh pada nilai mereka. Pihak sekolah pun memutuskan akan mengadakan ujian khusus. Tapi karena penilaiannya akan dihitung berpasangan, maka yang mendapat nilai rendah harus mengulanginya bersama-sama. Jiro berpikir Shiori pasti bisa melewatinya dengan mudah, tapi dia khawatir kalau nilainya akan anjlok karena Akari sering main dan tidak pernah serius belajar. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain mengajaknya belajar bersama. Namun, saat Jiro mengajaknya pulang, Akari malah menggunakan berbagai alasan untuk menghindarinya. Jiro pun terpaksa harus membujuknya sampai Akari mau menuruti perkataannya. Selama mereka belajar, Akari tidak mengalami kesulitan. Tapi masalahnya, dia tidak punya minat untuk belajar. Dia malah mengajak Jiro untuk melakukan berbagai hal nakal daripada harus mengerjakan soal. Namun, setelah mendapatkan sedikit pujian, Akari lebih bersemangat dan mau menurutinya. Beberapa hari setelah ujian, Akari bersikap lebih ceria dari biasanya. Namun, ada yang membuat Jiro merasa tidak nyaman karena Akari tidak memanggilnya dengan nama depannya lagi. Tanpa alasan yang jelas, Akari memanggilnya Yakuin atau memanggil nama marganya. Jiro pun berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi kepada Akari. Kebetulan, dia melihat Amano sedang ditembak oleh adik kelasnya. Hamano menolaknya secara halus. Lalu adik kelasnya itu meminta dia untuk memanggil nama depannya sekali saja. Ternyata hanya memanggil dengan nama depan saja sudah membuat cewek itu terlihat senang. Dari sini Jiro dapat menyimpulkan kalau Akari juga mungkin mengalami hal yang sama. Sepulang sekolah, mereka menjalani kegiatan seperti hari-hari biasa. Akari membantunya mengeringkan rambut sambil membicarakan peringkat mereka yang telah meningkat lagi. Saat itu, Akari masih memanggilnya dengan nama Yakuin, sedangkan Jiro berhenti memanggilnya Watanabe dan mulai memanggilnya Akari. Hasilnya, Akari jadi malu-malu dan terlihat sangat menggemaskan. Di lain tempat, Hamano dan Shiori sedang membicarakan peringkat mereka. Dikarenakan Jiro dan pasangannya mendapat peringkat 8, Hamano memintanya untuk segera bertindak dan lebih agresif dari pasangannya. Shiori mengikuti saran dari temannya. Ketika sedang berada di UKS, dia minta bantuan kepada Jiro untuk menemaninya latihan berciuman. Namun, ketika Jiro mulai mendekat, Shiori malah berubah pikiran. Pada saat yang sama, Shachi datang ke UKS. Kedatangan Shachi membuat Jiro dan Shiori terkejut sehingga mereka tidak sengaja berciuman. Meski tidak sengaja, tapi kejadian itu menimbulkan masalah. Shachi yang baru saja melihatnya malah menceritakannya kepada Akari sehingga membuat Akari jadi salah paham dan menggalau sendirian. Jiro menunggu Akari pulang sampai ketiduran. Akari yang baru saja pulang berusaha untuk membangunkannya agar dia tidur di kamarnya. Namun, dikarenakan Jiro sangat sulit untuk dibangunkan, pada akhirnya Akari menyerah dan ikut berbaring di sampingnya dengan pakaian yang sangat terbuka. Pada pagi harinya terjadi kesalahpahaman yang baru. Akari
Akari bertingkah seolah Jiro telah melakukan sesuatu kepadanya. Meskipun tidak ingat apa-apa, tapi Jiro malah mempercayainya, sehingga Akari bisa dengan mudah mempermainkannya dan mencari tahu apa yang sudah dia lakukan sebelumnya bersama dengan Shiori. Sachi dan Natsumi kebetulan melihat Shiori sedang membuang sampah sendirian. Karena sampahnya terlalu banyak, mereka pun memutuskan untuk membantunya. Berhubung Jiro dan Kamo juga sedang berada di sana, maka mereka diminta untuk membantunya. Lalu, melihat Jiro dan Shiori yang bertingkah aneh, membuat Sachi curiga ada sesuatu di antara mereka. Oleh karena itu, dia mencoba bertanya lagi kepada Akari bagaimana perasaannya. Mereka khawatir Akari akan memilih Jiro, tapi belum mengetahui perasaan Shiori. Di hari berikutnya, Jiro membantu Akari memakaikan yukata. Karena merepotkan, Jiro menyuruhnya untuk memakai baju biasa saja. Tetapi, Akari tetap ingin menggunakan yukata untuk mempersiapkan diri jika bertemu dengan Minami. Kemudian, saat dia berkumpul dengan teman-temannya, Sachi memberi kabar kalau kelompoknya Minami juga akan datang. Oleh karena itu, dia bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendekatinya. Namun ternyata Minami tidak bisa datang. Sambil mendekati Akari, Terafune bilang kepada mereka kalau Minami masih ada pekerjaan. Akari berusaha merubah penampilannya sebaik mungkin demi bertemu dengan Minami. Namun, setelah tahu kalau Minami tidak bisa datang, entah kenapa dia malah merasa sedikit lega. Untuk sesaat, Akari berpikir akan berjuang dengan pergi ke tempat kerjanya. Tapi di saat yang sama, dia malah melihat Minami dan Shiori sedang jalan berduaan. Di saat Jiro berpikir Akari sedang bersenang-senang, Akari tiba-tiba menghubunginya dalam keadaan menangis. Jiro bertanya sekarang dia ada di mana, tapi Akari hanya memanggil namanya saja dan tangisannya semakin keras. Jiro pun segera keluar untuk mencarinya, dan ternyata Akari sudah ada di depan pintu. Akari minta maaf karena pulang duluan, padahal Jiro sudah membantunya memakaikan yukata. Saat itu, Jiro tidak bertanya apa yang terjadi kepadanya. Dia hanya mengucapkan selamat datang dan menyambutnya dengan hangat. Perlakuan seperti itulah yang dibutuhkan oleh Akari, makanya tidak butuh waktu lama Akari bisa ceria lagi. Setelah suasana hatinya sudah baikan, Jiro diminta untuk memanggil namanya lagi. Karena kalau dia yang memanggil namanya, Akari merasa dirinya bisa berusaha lagi. Dalam praktik berpasangan, kini Jiro dan Akari berada di peringkat ke-13. Tampaknya mereka semakin sulit untuk naik ke peringkat A karena sudah ada banyak pasangan yang memilih untuk jadian beneran. Kemudian di saat Jiro sedang mandi, Akari tiba-tiba meminta bantuan kepadanya untuk mengusir serangga. Serangga itu membuatnya sangat ketakutan hingga membuatnya tidak peduli lagi apa pendapat Jiro terhadapnya. Bahkan ketika ingin pergi ke toilet, Akari minta tolong kepada Jiro untuk mengantarkannya. Hal ini tentu saja membuat Akari merasa sangat malu sampai ingin menghilang. Tapi Akari berani meminta hal seperti itu karena pasangannya adalah Jiro. Makanya dia merasa beruntung karena Jiro yang bersamanya. Setelah kembali dari toilet, sikap Akari kembali normal. Dia minta disuapin oleh Jiro karena tangannya baru diwarnai. Melihat sikapnya yang sangat ceria, membuat Jiro bertanya-tanya apakah dia menang lotre atau semacamnya. Namun tampaknya Akari hanya ingin lebih dekat dengannya saja. Bahkan dia juga sampai mengajaknya untuk berpacaran. Sekilas Jiro malah memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Padahal dia tahu kalau Akari tidak mungkin serius bilang begitu. Meskipun usaha sebelumnya tidak membawakan hasil, Hamano masih mendukung Shiori supaya bisa lebih dekat dengan Jiro. Ketika bertemu, dia sampai menyarankan pakaian yang bagus supaya Shiori lebih percaya diri. Melihat kepeduliannya, membuat Shiori mengerti kenapa ada banyak anak cewek yang menyukai Hamano. Menurut Shiori, siapapun yang jadian dengannya pasti akan bahagia. Dikarenakan ada wawancara kerja, maka pasangan Hamano yang bernama Terafune tidak bisa ikut makan malam. Selain itu, dia juga berencana untuk mengajak Minami makan, sehingga Shiori dan Hamano boleh menginap bersama. Di saat Terafune dan Minami makan malam dengan manajer mereka, Shiori dan Hamano sedang bersiap untuk menginap di rumahnya. Namun, karena tiba-tiba dimintai tolong oleh ibunya, maka Hamano tidak jadi menginap dan harus segera pulang ke rumah. Di lain tempat, Jiro sedang makan malam dengan Kamo. Saat itu, Kamo mengeluh karena hubungannya dengan pasangannya sedang tidak
tidak akur, tidak seperti Jiro yang masuk peringkat 13. Pada saat yang sama, Shiori melewati tempat makan yang sedang mereka kunjungi. Karena takut terjadi kesalahpahaman, Jiro segera menemuinya dan mengantar dia sampai ke rumahnya. Beberapa hari sebelum liburan musim panas, Kamo tiba-tiba mendaftarkan Jiro untuk bekerja di restoran milik kakaknya. Sebagai orang yang penyendiri dan tidak punya pengalaman bekerja, Jiro tentu saja memprotesnya. Namun, saat dia mendengar kalau Shiori juga ikut bekerja, dia jadi bersemangat untuk mengikuti kerja sambilan tersebut. Kemudian, di saat Jiro pulang ke rumah, dia disambut oleh Akari yang sedang menggunakan pakaian renang. Pakaian renang yang digunakan oleh Akari terlihat sangat terbuka, makanya Jiro tidak bisa fokus saat berbicara dengannya. Sementara Akari ingin mengetahui pendapatnya karena dia akan pergi ke pantai bersama dengan teman-temannya. Jiro bertanya apakah dia akan pergi bareng laki-laki. Dia khawatir jika tidak ada orang yang menjaganya. Menanggapi pertanyaan tersebut, Akari menjelaskan kalau dia akan kerja sambilan. Dia merasa harus lebih berinisiatif karena Minami juga akan kerja di sana. Berhubung sebentar lagi mereka akan berpisah, Akari melakukan berbagai hal untuk meningkatkan poin mereka berdua. Tapi ternyata mereka sama sekali tidak akan berpisah karena Jiro juga akan bekerja di sana. Saat tiba di rumah pantai, Minami memimpin mereka agar tidak salah masuk ruangan. Setelah itu, manajernya memberi penjelasan mengenai kafe yang akan mereka jalankan. Posisinya dibagi menjadi koki dan juga pelayan. Sebelum memutuskan, Shiori bertanya kepada Jiro akan pilih koki atau pelayan. Lalu, saat Jiro bilang akan pilih jadi koki, Shiori juga langsung memutuskan untuk menjadi koki bersamanya. Sementara Akari dan yang lainnya memilih bagian pelayan. Saat itu, Akari terlihat sangat bersemangat karena bisa diajarkan langsung oleh Minami. Meskipun bekerja di bidang yang sama, Shiori tak bisa mendekati Jiro sembarangan. Supaya bisa berduaan, dia mencoba mengajaknya untuk latihan membuat minuman. Sementara Hamano membantunya dengan mengelabui orang yang mungkin akan mengganggu suasana. Membuat minuman krim kocok ternyata tidak segampang yang dia kira. Karena baru pertama kali melakukannya, Jiro kesulitan mengeluarkan krimnya sehingga mengenai wajah mereka. Meski demikian, mereka terlihat begitu menikmatinya, sampai membuat Sachi dan Natsumi merasa bersalah karena sudah mengganggunya. Saat jam istirahat, Shiori mengajak Jiro untuk pergi ke suatu tempat. Dia ingin membuat istana dari pasir seperti saat mereka masih kecil. Kemudian, ketika semuanya berkumpul kembali, Jiro dan Akari ditugaskan untuk berbelanja. Kebetulan, di sana sedang diadakan promo bagi pembeli yang berpasangan. Akari pun mengajak Jiro untuk pura-pura berpacaran supaya bisa mendapatkan promo tersebut. Namun, Akari malah jadi cemberut karena Jiro tidak bersikap seperti pacarnya. Lalu, saat Jiro mengambil pesanannya, ada beberapa cowok yang mencoba menggoda Akari. Jiro berusaha menghentikannya, tapi mereka tidak mau menurutinya karena mengira kalau Jiro itu hanya kenalannya. Kemudian, Jiro menjelaskan kepada mereka kalau Akari itu adalah istrinya. Dengan demikian, maka pengganggu itu mundur dan tidak berani lagi mengganggunya. Akari sangat menyukai sifat Jiro yang menunjukkan kejantanannya seperti itu. Tapi ada juga yang membuatnya tidak senang karena Jiro dikit-dikit sering minta maaf. Setelah itu, mereka kembali ke rumah pantai dan menenangkan diri di pemandian air panas. Berduaan di luar bersama Akari membuat Jiro merasa tidak nyaman. Dia takut ada orang melihatnya dan menggosipkan mereka dari belakang. Sementara Akari memohon kepadanya agar tetap bersikap seperti biasa. Dia merasa kesepian apabila Jiro terus-terusan menghindarinya. Namun, saat ketemu orang lain, Jiro masih saja menjaga jarak. Oleh karena itu, Akari segera mengajaknya untuk berbicara di pinggir pantai. Meskipun belum tahu salahnya apa, Jiro selalu saja minta maaf duluan. Sikap tersebut membuat Akari marah. Padahal dia sengaja memanggilnya untuk menunjukkan baju renang hanya kepada Jiro saja. Akari sengaja melakukan hal seperti itu untuk membuatnya lebih percaya diri. Dia ingin agar Jiro tak memperdulikan pendapat orang lain dan tetap bersikap seperti sedang berada di rumah. Selain itu, dia juga tidak suka saat melihatnya dekat dengan cewek lain. Pernyataan tersebut membuat Jiro berpikir Akari
seperti pacarnya yang lagi cemburu. Setelah menyadarinya, Akari langsung malu-malu. Makanya dia segera memberi alasan kalau dirinya tidak suka diperlakukan seperti wanita simpanan. Selain itu, dia juga ingin lebih mengenalnya selagi masih dalam status berpasangan. Shiori ingin tahu apa yang telah terjadi dengan Jiro dan Akari, tapi dia tidak punya alasan untuk menanyakannya. Sementara Akari menganggap kejadian yang semalam sebagai candaan saja, sehingga membuat mereka berdua tidak ada yang merasa canggung. Di malam selanjutnya, para pekerja sambilan berencana untuk mengadakan uji nyali. Shiori bilang kepada Jiro kalau dia juga akan ikut. Namun, dia tidak ingin membebani pasangannya karena merasa kalau dirinya terlalu penakut. Menanggapi hal tersebut, Jiro bilang kalau dia dan Shiori berpasangan, dia tidak perlu khawatir. Sebagai orang yang sudah lama mengenalnya, Jiro tidak akan menganggapnya beban. Mendengar perkataannya membuat Shiori sangat senang, hingga membuatnya tidak sengaja bilang kalau dia sangat menyukai sifatnya yang seperti itu. Sebagai teman terdekatnya, Kamo menawarkan diri untuk memasangkan mereka berdua. Dia bekerja sama dengan Hamano untuk mengetahui hasil undian Shiori dan mencocokkannya dengan Jiro. Jiro menerima bantuan tersebut. Selain itu, dia juga ingin agar Akari dan Minami berpasangan dan berjanji akan memberinya imbalan ganda. Di malam harinya, mereka mulai mengadakan uji nyali. Tak lama setelah dimulai, Akari langsung ketakutan dan ingin segera menyerah. Supaya Akari merasa aman, Minami mencoba menggenggam tangannya. Namun, saat mereka berdua akan berjalan, Akari menyadari kalau ponselnya jatuh di jalan. Tidak lama kemudian, Minami memberi kabar kalau dia berpisah dengan Akari. Teman-temannya sangat mengkhawatirkan Akari, tapi dikarenakan turun hujan, maka semua kembali ke penginapan dan membiarkan Minami saja yang mencarinya. Jiro tak bisa diam begitu saja. Dia memutuskan untuk mencari Akari meskipun hujan semakin deras. Akari yang tidak tahu jalan pulang berharap Jiro datang menemukannya. Namun, dia malah ditemukan oleh Minami sehingga membuatnya sangat malu. Sedangkan Minami merasa lega karena Akari berharap kalau Jiro yang menemukannya. Berhubung Minami sudah mengetahui perasaannya, maka dia memutuskan untuk menolaknya secara halus. Selain itu, dia juga bilang tidak bisa membalas perasaannya karena sudah menyukai orang lain. Meskipun ditolak, Akari sangat senang karena pernah menyukainya. Sekarang, dia sudah bisa membulatkan tekadnya untuk mengejar Jiro dengan serius. Namun, pada malam tersebut, Shiori sudah mendahuluinya. Di tengah hujan, Shiori sedang berduaan dengan Jiro sambil berciuman. Karena sosok yang dicintainya telah berubah, Akari kembali berdoa agar punya kesempatan untuk bersama dengan Jiro. Sementara Shiori selalu saja teringat dengan kejadian yang sebelumnya. Dia memang sudah berani untuk maju, tapi perasaan dia yang sebenarnya belum tersampaikan. Jiro juga tidak mengerti apa maksud dan tindakan Shiori. Daripada pusing memikirkannya, dia memilih untuk mencari sesuatu di luar rumah. Kemudian, ketika berada di toko buku, secara kebetulan dia bertemu dengan Shiori. Jiro merasa sangat beruntung karena bisa bertemu dengannya lagi. Namun, dia juga takut membuat Shiori tidak nyaman karena tidak punya topik pembicaraan. Kemudian, Shiori mengajaknya untuk mampir ke rumah praktiknya. Dia masih ingin mengobrol dengannya sambil menunggu hujan reda. Berduaan dengan Shiori membuat Jiro sangat bahagia. Dia terus memperhatikannya secara diam-diam sampai membuat Shiori salting sendiri. Ketika mereka sedang bersuah foto, Jiro berpikir mungkin sudah waktunya untuk maju, tapi dia langsung berubah pikiran saat melihat foto Akari di ponselnya Shiori. Di hari yang berbeda, Akari mengajak Jiro untuk pergi berkencan. Dikarenakan terlalu mendadak, Jiro sempat curiga Akari hanya mengerjainya. Namun, seandainya ajakan itu memang benar, dia juga tidak berani menolaknya. Oleh karena itu, dia memilih untuk pergi dan menunggunya di tempat janjian. Karena terlalu lama berdandan, Akari datang sedikit terlambat. Jiro tidak bisa memprotesnya karena pakaian yang digunakan Akari disesuaikan dengan seleranya. Tapi Akari malah membuat
membuat Jiro kebingungan dan berpikir kenapa sampai segitunya. Padahal, dulu Akari jarang memperhatikan penampilannya, terutama saat jalan dengannya. Selama berkencan, mereka mengunjungi beberapa kafe hingga pergi ke pusat perbelanjaan. Setelah bermain seharian, Akari lupa kalau dia belum pergi ke kuil. Kemudian, saat mereka akan pergi ke kuil, secara kebetulan mereka bertemu dengan Shiori yang juga berencana mampir ke kuil. Sebelumnya, Akari dan Shiori pernah mengunjungi kuil itu bersama-sama. Makanya dia minta ikut, sekalian mengajak Akari untuk pergi sambil balapan. Di kuil itu, mereka memohon agar hubungan dengan pasangannya bisa berjalan lancar.